Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 Muslimin Raya, yang saya hormati Ustaz yang telah hadir di pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Ketua Musola Sulatul Akbar, yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama panjang kepada Subhanahu wa Ta'ala yang dapatkan rahmat dan hidayahnya dalam kumpul di sini dalam rangka mengikuti peringatan nuzul Al-Quran. Dan salam dan salam saya sampaikan pada junjungan kita Nabi SAW yang dapaskan Allah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Dalam kumpul semuanya, mudah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini di bulan puasa ini masuk ke malam ke-17. Dan malam 17 ini kita mengingatkan surat Tuhan. Sekaligus juga sama-sama kita akan mengikuti mendengarkan ceramah agama yang sampai Ustaz nantinya. Jadi untuk mengawali acara kita malam hari ini, dapat untuk itu Allah Taala kita dengar sama-sama dulu pembaca surat Tuhan yang insya Allah dibacakan langsung pada adik kami Hafiz, pada adik kami. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahum wa atasu khairul lakum in kuntum
Sadaqallahul Azim. Dan yang kedua, ibu semuanya tadi baca surat Quran. Semoga yang bacanya dan kita yang mendengarkannya dapat cepat Allah serta mengibadah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan atau sepatah dua kata yang disampaikan langsung oleh Bapak Ketua RT 01 Raya. Mudah-mudahan lebih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang mana pada saat ini sampai saat ini juga kita masih diberikan kekuatan lahir batin sehingga kita dapat mendukung bersama di bersama Nur Akbar ini. Salawat dan salam mari sama-sama pula kita kirimkan kepada Allah di Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nafas Allah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati Bapak Ustaz atau yang berceramah pada malam hari ini. Kami hormati Bapak Ketua Musyawarah Ulama serta pangkatnya. Selanjutnya Bapak-bapak pangkat RT dan Bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Baiklah, sedikit saya akan menyampaikan beberapa kata pada malam ini. Mudah-mudahan nanti di dalam Ustaz memberikan kajian atau penceramah pada malam ini kita bisa sama-sama dapat menyimak dan mengambil hikmahnya bagaimana betul itu nuzul Al-Quran. Marilah sama-sama kita menyimak dan mengambil hikmahnya. Saya cukup itu saja yang kami bisa sampaikan. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Kalau tadi kita sambutan kata oleh Pak Ketua RT untuk Nusa Raya. Selanjutnya cara inti kita sama-sama ceramah agama dengan tanuzul Al-Quran yang insyaallah diisi langsung oleh Ustaz Kasmir Tabrizi SPDI. Kita dengar sama-sama. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat manfaat untuk semuanya. Oleh tadi pada Ustaz, mati depan itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jemaah salat Isya dan salat sunat tarawih serta witir yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya puji syukur tak luput kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, begitu banyak nikmat Allah kita nikmati sampai saat ini. Begitu banyak nikmat Allah yang kita pakai sampai saat ini. Yakin dan percayalah masyarakat muslimin, kalau bukan karena nikmat Allah, kita tidak akan bisa seperti ini hari ini. Bisanya kita seperti ini hari ini, semuanya berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan juga salawat beserta salam hendaknya juga kita kirimkan kepada arwah Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca ini akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil mizan dan mempermudah urusan akhirat kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita berada di malam ke-17 daripada bulan Ramadan tahun ini. Ketika kita bicara malam 17 Ramadan, tentu kita diingatkan dengan sebuah tonggak sejarah kita, di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke muka bumi ini lewat malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kita bahas pada malam ini masyarakat muslimin, salah satu hikmah nuzul Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki sikap, mental, perilaku umat manusia pada zaman jahiliyah dan khususnya pada zaman sekarang ini. Tentunya peranan Al-Quran sangatlah penting dalam merubah tatanan kehidupan kita. Terlebih-lebih di kondisi kita sekarang ini di bulan Ramadan. Selebihnya setiap kali masuk Ramadan, kita harus bertanya, sudah berapa banyak Ramadan yang kita temui? Sudah berapa banyak Ramadan yang kita tempuh? Sudah berapa banyak Ramadan yang kita lakoni? Andai kata Bapak Ibu sekalian, umur kita malam hari ini 50 tahun, artinya sudah 50 kali kita berada di Ramadan, mulai kita lahir sampai saat ini. Ramadan demi Ramadan yang kita lakoni masyarakat muslimin, apakah kita puas dan kondisi ibadah kita hanya seperti ini saja? Bangun sahur, puasa, buka, ke masjid salat tarawih, habis itu nongkrong di pasar dan sebagainya. Apakah kita sudah puas dan kondisi itu? Andai kata Bapak Ibu sekalian, Ramadan malam hari ini, Ramadan tahun ini, Ramadan terakhir kita, apakah sudah cukup bekal Ramadan yang kita dapatkan ini untuk perjalanan akhirat kita? Saya rasa jauh dari kata cukup. Kita saksikan bagaimana hari ini kondisi umat manusia menyikapi datangnya bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang tidak mau bergeming dengan datangnya bulan Ramadan. Artinya menganggap bulan Ramadan sama saja seperti bulan-bulan biasa. Tidak ada perubahan yang signifikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tidak bisa menikmati berkahnya Ramadan yang katanya bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Kita tidak bisa menikmati enaknya Ramadan yang katanya bulan Ramadan ini bulan penuh dengan kenikmatan. Kita tidak bisa menikmati di mana manisnya Ramadan, di mana keberkahan Ramadan masyarakat muslimin. Kenapa Ramadan demi Ramadan yang kita lakoni tidak bisa mendatangkan sebuah perubahan dalam kehidupan kita di Ramadan maupun sesudah Ramadan? Ini tentu ada faktor dan penyebabnya Bapak Ibu sekalian. Penyebab yang pertama, kenapa kita tidak bisa merasakan berkahnya Ramadan? Kenapa kita tidak bisa merasakan enaknya Ramadan? Kenapa kita tidak bisa merasakan manisnya Ramadan? Karena kita sering melupai momentum Ramadan. Apa momentum Ramadan masyarakat muslimin? Di sini kami tawarkan 3 momentum Ramadan yang sering dilupai oleh umat manusia. Yang pertama, momentum Ramadan yang sering kita lupai sehingga kita tidak bisa menikmati indahnya Ramadan, berkahnya Ramadan dan manisnya Ramadan adalah momentum untuk mensucikan jiwa kita. Seharusnya bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk mensucikan jiwa. Kita tahu Ramadan ini awalul rahmat, awal mulanya adalah bulan penuh rahmat, wa awsatuhu dan pertengahannya maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Pertengahannya itu adalah ampunan dari Allah, dan yang ketiga, yang terakhir adalah itqun minan nar, menjauhkan diri kita dari api neraka. Dan memang setiap kita hidup di muka bumi tak luput dari rasa salah, baik sesama manusia, baik dan Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, sebelum kita memasuki
Ramadan, di awal Ramadan, kita harus bertobat, membersihkan jiwa kita. Salah sama Allah kita bertobat, salah sesama manusia kita harus saling memaafkan. Ini seharusnya kita lakukan. Kenapa? Kalau kita salah sesama manusia, kalau tidak saling memaafkan, Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Oleh karena itu, kerabat sama kerabat harus saling memaafkan. Tetangga sama tetangga harus saling memaafkan. Jamaah sesama jamaah harus saling memaafkan. Tidak ada istilah merajuk, tidak ada istilah sakit hati. Ini ada masjid di dekat rumah malah lari ke masjid lain. Artinya ada apa? Ada something wrong. Ada sesuatu yang salah. Rumah di samping masjid, tapi dia sholatnya pergi jauh setiap hari. Kenapa? Pasti ada kendala di situ. Berarti belum bersih jiwanya untuk menerima rangkaian bulan Ramadan. Suami istri harus saling memaafkan. Terlebih-lebih istri harus minta maaf pada suami. Kenapa? Karena istri ini beban berat bagi suaminya. Surganya istri, Bapak Ibu sekalian, itu ada pada suaminya, dan sebaliknya nerakanya istri ada pada suaminya. Ada pada nerakanya suami ada pada istrinya. Ketika istri berbuat tidak benar, ketika istri berbuat maksiat, ketika istri tidak menutup aurat keluar rumah, yang menanggung dosa adalah suaminya. Oleh karena itu, ibu-ibu, apakah sudah minta maaf dengan suaminya kemarin sebelum Ramadan? Sudah, Bu? Sudah cium tangan? Alhamdulillah. Ya kan? Kenapa? Hari ini banyak suami istri yang tidak akur. Istri pun banyak yang kejam terhadap suaminya. Apalagi mau mendekati Lebaran. Kadang-kadang istri ikhlas dan rela melihat suaminya tidak puasa di siang hari, asalkan kerja dapat duit. Pak, kalau abang tak kerja gara-gara puasa, kayak mana kita nak Lebaran? Suaminya tukang bangunan, istrinya sanggup bikin kopi pagi-pagi, dosa ini. Suaminya pergi kerja siang hari, ibu-ibunya bikin bingkisan nasi, dosa ibu-ibu sekalian. Dan alasan apa? Agar kerja dapat duit. Dan memang sekarang ini zamannya sudah mulai enak. Apalagi ibu-ibu, nggak apa-apa punya menantu jelek, yang penting banyak punya duit. Nggak apa-apa suaminya keluar rumah dari pagi sampai sore, mau hujan, mau panas, mau apa, mau puasa, mau kagak, mau sholat, mau kagak. Yang penting setiap sore bawa duit. Betul? Betul kan? Ada juga istri yang parah, suka suaminya lebih parah daripada Bang Toib, tak pulang-pulang 3 tahun, ini 4 tahun tak pulang-pulang. Dari TKI ke Malaysia, dari TKI ke Arab Saudi, tak masalah bagi ibu. Yang penting setiap bulan kirim duit. Ini jadi masalah. Artinya ibu-ibu ini sayangnya sama laki, apa sayang sama duit? Ini masalah. Dua-duanya, alhamdulillah. Dan juga bagi bapak-bapak sekalian, meskipun hal seperti ini sudah terjadi, bapak-bapak pun harus menyayangi istrinya. Jangan sakiti perasaan istrinya, karena perjuangan istri sudah sungguh luar biasa, melahirkan, membesarkan, dan mengurus sebuah rumah tangga. Wabil khusus di bulan Ramadan, kalau ada suami yang jahat pada ibu-ibu, saya sangat kecewa. Betul, Bu? Bu, suami harus sayang sama ibu-ibu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, istri ini adalah benteng pertahanan kita terakhir. Nah, ini istri ini adalah benteng pertahanan kita terakhir. Mulai 2:30 sore, ibu-ibu sudah standby masak di dapur, menyiapkan bukaan, menyiapkan lauk, menyiapkan nasi dan segala macam.
Adakah suami bantu? Tidak. Suaminya kemana, Bu? Banyak tidur, kata ibu. Sudah selesai masa dihidangkan untuk berbuka, lalu disimpulkan, apakah itu sudah selesai? Belum. Terus lanjut lagi jam 3 malam, ibu-ibu bangun, nyiapin sahur, menimbang masak supermi. Sudah siap semua terhidang. Istri bangunkan suami, Bang, sahur bang. Betul tidak? Oleh karena itu, suami istri haruslah saling menyayangi. Suami, jangan pernah kau sakiti hati istrimu. Ada lagi suami yang kejam sekarang nih, Bu. Hati-hati, Bu. Suami yang kejam, alasan pergi terawih, pulang terawih balik ke rumah jam 3 subuh. Masih pakai sarung, masih pakai peci, nongkrong di warung sambil main domino, sambil main kola. Yang kalah minum bayar teh telur. Alasan dari rumah pergi terawih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya apa? Pulang subuh masuk angin, minta kerok lagi sama bini. Sementara bini ditinggalin. Makanya ibu-ibu harus banyak sabar. Kalau suaminya sering ninggalin ibu-ibu, ketika nanti ibu sudah tiada, barulah berasa. Kalau sudah tiada, barulah berasa. Ketika istri sudah tidak ada lagi, barulah kita merasa misal betapa rasanya hidup ini tanpa didampingi oleh seorang istri. Apalagi di bulan puasa. Saya alhamdulillah, Bu, 2 minggu puasa pertama, buku puasa DWA. Sore-sore jam 4 sore sudah asal, sudah standby masak nasi, giling cabai, masalah udah segala macam. Sudah buka, buru-buru bereskan. Kenapa? Mengejar kuntum lagi. Subhanallah. Coba bayangkan istri ada di rumah, aman gitu, Pak. Makanya di penghujung Ramadan, sayangilah istrinya, manjakan istrinya, turuti apa yang istri mau. Insya Allah bapak-bapak aman beribadah di bulan Ramadan. Senang, Bu? Senang, Bu? Turuti apa maunya istri. Ya kan? Apalagi kalau istri sudah tiada besok, susah kita. Bapak-bapak ini kan biasanya kalau istrinya sudah tiada baru menyesal dia. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Ketika istri ada, ketika istri hidup, kita tinggalin terus. Siang kita tinggalin, malam kita tinggalin. Wabil khusus di bulan Ramadan, kita banyak tinggalin istri di malam hari. Kenapa? Sibuk di luar, sibuk di kedai, sibuk di pasar. Balik-balik sudah sahur. Nanti akan menyesal kita. Makanya ketika kita bernyanyi seperti itu, nanti istrinya jawab dari dalam kubur, aku tak percaya kalau kau kesepian. Semenjak ku hidup, kau sering keluar malam. Ya kan? Ini bahaya ini. Oleh karena itu, bapak-bapak, di penghujung Ramadan saya sarankan manjakan istrinya. Apa yang istrinya mau, turuti. Kalau perlu istrinya mau ke pasar, antarkan. Sudah sampai di pasar, kalau perlu pintu mobilnya kita buka. Turun dari mobil, kita pegang tangannya erat-erat, jangan sampai lepas. Saking sayang sama istri. Pas istrinya mau belok ke toko emas, tarik dikit. Ya kan? Pas istrinya mau belok ke toko makanan bagus, tarik dikit lagi. Pas mau belok lagi ke orang jual kue, tarik dikit lagi. Sayangnya nih, sampai rumah bebalak. Bapak Ibu, jadi dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semua sudah saling memaafkan, suami istri sudah saling memaafkan, anak sama orang tua sudah saling memaafkan, tetangga sama tetangga sudah saling memaafkan, bawahan sama atasan sudah saling memaafkan, maka tidak ada dusta lagi di antara kita. Kalau sudah tidak ada dusta lagi di antara kita, artinya kita kosong-kosong. Kalau sudah bersih jiwa kita, bersih hati kita, bersih dari dosa, kita akan bisa menjalankan rangkaian ibadah Ramadan ini dengan baik. Dan insya Allah Ramadan kali ini akan berbekas sampai kita
keluar meninggalkan dunia ini akan berasa nikmatnya Ramadan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saling memaafkanlah sesama kita. Jangan sampai kita ego, jangan sampai kita merasa kecil hati. Salinglah memaafkan. Makanya istri yang sangat mulia itu di hadapan Allah adalah istri yang selalu minta maaf pertama kali kepada suaminya apabila habis bertikai dengan suaminya, meskipun suaminya yang salah. Selalu minta maaf dengan suaminya, karena surga istri ada di bawah telapak kaki suaminya. Bahkan di era Rasulullah SAW, ada seorang istri ditinggal sama suaminya lalu mendapat kabar berita bahwa ibunya sedang sakit. Lantas istri itu tidak pulang. Kenapa? Suaminya tidak ada di rumah dan tidak bisa izin sama suami. Lalu datang lagi perintah yang kedua. Kabar yang kedua mengatakan bahwa ibu kandungnya sedang sakaratul maut. Istri tersebut juga tidak bisa pulang. Kenapa? Belum dapat izin dari suaminya, karena suaminya tidak ada di rumah. Maklum, zaman dulu HP tidak ada. Kalau ada HP mungkin lah telepon. Akhirnya datang lagi berita yang ketiga, mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal. Seorang istri tersebut juga tidak pergi menjenguk jenazah ibunya. Kenapa? Karena suaminya tidak ada di rumah dan belum bisa izin pada suaminya. Saya udah kebayang, Bu, kalau ibu-ibu ini jam itu api lagi kena carut begini. Kemana kawan bro? Makna mati. Mana tak begini gitu kan? Kenapa dia berkomitmen? Kalau keluar rumah mesti izin suami. Kalau tidak ada izin suami, dia tidak akan keluar rumah. Maka kata Rasulullah, almarhumah ibunya sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia melahirkan seorang putri yang menjadi istri solehah. Luar biasa. Makanya Bu, kalau besok nak keluar rumah, kata dia lagi. Setuju Bu? Setuju Bu? Kata ya, Bang, aku nak pasar. Begitu. Biasakan, minimal lewat WA, minimal lewat pesan dan segala macam. Kalau belum diizinkan, jangan pernah kita keluar rumah. Insya Allah ibu-ibu akan menjadi istri solehah yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, penyebab kita tidak bisa merasakan berkahnya Ramadan, nikmatnya Ramadan dan manisnya Ramadan, kita merupakan momentum yang kedua. Apa momentum kedua? Momentum mengendalikan hawa nafsu. Ini agak klasik Bapak Ibu sekalian. Orang sering bilang bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pengendalian diri. Orang sering bilang bahwa dengan puasa kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Tetapi nyatanya hari ini, berdasarkan hasil survei yang sangat akurat, di mana di bulan Ramadan, di mana dengan puasa Ramadan, nafsu kita malah tambah banyak. Betul Bapak-bapak? Betul Ibu-ibu? Kalau nggak percaya, tanya saja sama ibu-ibu. Kalau boleh jujur, mana besar pengeluaran Ramadan dengan bulan biasa? Saya yakin di bulan Ramadan paling besar. 100.000 udah terasa lenyap dari dompet. Iya. Apa yang kita pengen kita beli? Kadang-kadang di bulan biasa gula cuma cukup 1 kilo, tetapi pas Ramadan sampai 5 kilo, 10 kilo. Bapak-bapak yang biasanya tidak pernah minum teh hangat, kok bapak lagi tak teh hangat loh. Iya kan, baru-baru wah, minta kolang kaling, minta cendol, minta ini, minta itu. Nah, goreng bakwan, goreng ini, tekwan segala macam, bakso, bakar segala macam. Sehingga apa yang dia impikan di sore hari, apa yang dia inginkan di sore hari, dibuat, bahkan dibeli. Walhasil, apa yang kita beli di sore hari tadi, saya yakin sampai saat ini ada yang belum tersentuh sedikit. Cendol yang kita beli belum termakan, dokter yang kita beli belum terminum dan segala macam. Akhirnya apa? Masuk kulkas. Besok keluarkan lagi, tidak juga termakan, masuk kulkas. Panaskan lagi, tidak juga masuk kulkas. Akhirnya apa? Masuk got. Buang ke dalam got. Mubazir. Innal mubazirina min amali syaitan. Sesungguhnya mubazir itu adalah perbuatan setan. Lalu saya sarankan kepada para jemaah semua, di siang hari Ramadan kurangi keluar rumah. Kurangi keluar rumah.
Kalau kita banyak keluar rumah, banyak yang nampak. Nampak dogan, kita beli dogan. Nampak cendol, kita beli cendol. Ada lagi warna pink, warna merah, warna hijau, bahkan sampai kak pelangi. Beli ya, kolang kain segala macam. Ya kan? Kurangi keluar rumah. Khususnya ibu-ibu, sampaikan pesan saya pada suaminya, kalau sudah sore hari jangan kasih keluar rumah. Kalau suaminya sudah pergi ke pasar, memang niat di rumah nggak pengen beli apa-apa, cuma nengok yang jual kolak tu jando, sudah. Beli juga, mau nengok jando tu, dagangan kolaknya dah laku lagak pula jando ni. Apa beli juga cik? Ada pula pojok situ jando jual pecel, lagak pula jando ni. Apa beli pula cik? Sudah. Akhirnya di rumah, cendol tak termakan, pecel tak termakan, jando tak tolong. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak ni walaupun puasa makan masih sehat. Ya kan? Makanya ibu-ibu saya pesankan, jangan kasih keluar rumah sore-sore suaminya, bahaya. Ya kan? Memang tak mau beli dogan, jando tak beli juga, karena kasihan alasannya. Ibadah membantu orang susah. Ya kan? Nah akhirnya apa? Banyak mubazir dan mubazir. Kenapa ini terjadi? Kenapa nafsu kita berbelas? Kenapa hawa kita terlalu banyak di Ramadan? Karena kita melupai ada rahasia Ramadan itu sendiri. Ada rahasia di balik ibadah puasa yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian. Apa rahasianya? Kata Rasulullah SAW, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi." Kata Rasulullah, bagi orang yang berpuasa itu Bapak Ibu sekalian memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama ketika ia berbuka puasa, dan yang kedua ketika dia nanti bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata kebahagiaan orang berbuka puasa adalah ketika masuk setetes air putih ke dalam tenggorokan, kita batalkan puasa kita dengan doa Allah laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika amtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketika itu juga segala keinginan, segala harapan, segala impian yang ada di sore hari hilang seketika. Tidak ingat lagi kita sama kolang kaling, tidak ingat lagi kita sama cendol, tidak ingat lagi kita sama bakwan dan segala macam. Kenapa? Kita sudah membatalkan puasa kita dengan setetes air putih. Cuman kalau kau ingat juga lah. Ya, kan? Kalau rokok masih ingat juga lah, agak sebatang dua batang lah. Dalam negeri. Subhanallah. Apalagi bapak-bapak. Sudah Allah belajar sumtu, apa rokok jadi? Batang dulu. Inilah nikmatnya orang berbuka puasa. Ketika sudah dibatalkan puasa, hawa, keinginan, impian, harapan kita di siang hari habis ketika. Maka kita merasa bahagianya luar biasa karena puasa kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sedikit saya mengupas bahwa di dalam kitab Bulughul Maram ada sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, "Idza aftara ahadukum falyufiru ala tamrin." Jikalau berbuka puasa salah satu di antara kalian, maka silakanlah berbuka puasa dengan korma. Fa'in lam yajid, jikalau tidak punya korma, fabil ma fa'innahu tuhurun, maka berbukalah dengan air, karena air itu suci. Ini sunnahnya kita membatalkan puasa, kata Rasulullah. Batalkan puasamu dengan korma. Tidak ada Rasulullah menyuruh, batalkan puasamu dengan es tebu. Mana? Batalkan puasamu dengan kolang kaling, batalkan puasamu dengan kolak, dengan celok, enggak. Batalkan puasamu ala tamrin dengan korma. Itulah sunnahnya kita membatalkan puasa. Insya Allah puasa kita diterima oleh Allah, dan hikmah berbukanya pun dan korma pun juga mendapat sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga hari ini. Jangan sampai puasa yang kita lakoni ini, puasa yang kita kerjakan ini membuat nafsu kita kelewatan. Itu adalah salah satu caranya iblis
ingin mengurangi pahala puasa kita. Orang yang banyak belanja sore-sore untuk bukuan, itu berarti sudah masuk dalam perangkap iblis. Tuh, apalagi beli kolak jando, kacau. Kebahagiaan yang kedua orang berpuasa, Bapak Ibu sekalian, adalah indah likai Rabbi. Ketika nanti di yaumul qiyamah bertemu langsung dengan zat pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, seluruh amal keturunan umat Nabi Adam lahum, kata Allah, itu punya mereka, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu punya saya, kata Allah, wa ana az-zabihi, dan saya yang akan langsung memberikan ganjaran upah dari puasa yang kita lakukan. Allah akan langsung berikan. Siapa yang kira-kira tidak mau pengen ketemu Allah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita begini, yang memberikan rezeki dan segala macam, yang menjadikan alam beserta isi-isinya ini? Siapa yang tidak mau ketemu Allah? Nabi Musa bertemu sama Allah, masih ada hijab. Tetapi orang yang berpuasa ini bertemu sama Allah, sama kita bertatap muka langsung. Nggak ada batasan, nggak ada penghalang. Inilah kebahagiaan orang yang berpuasa. Oleh karena itu, marilah agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga benar-benar puasa kita, jangan sampai puasa ini capek saja. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, momentum Ramadan yang sering kita lupai, sehingga kita tidak bisa menikmati indahnya Ramadan, manisnya Ramadan, berkahnya Ramadan, dan nikmatnya Ramadan. Momentum meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya di bulan Ramadan ini adalah awal yang baik. Fasilitas Allah berikan kepada kita, di mana amal ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kebaikan yang kita perbuat 10 bahkan sampai 70 kali lipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man jaa bil hasanati falahu isru amsalha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah akan lipatkan menjadi 10 kali lipat. Seharusnya momen-momen ini kita jadikan momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman alhamdulillah, pelajaran-pelajaran ini sudah nampak di awal-awal Ramadan. Ketika tarawih malam pertama, enggak disuruh-suruh, enggak diajak-ajak, orang jarang ke masjid pun ikut tarawih di masjid. Betul, Bu? Betul, Pak? Yang biasanya enggak sholat isya berjamaah di masjid, pas Ramadan sholat berjamaah di masjid. Cuma saya malam pertama baik, malam kedua baik, lah minggu kedua mulai habis. Ini sebenarnya pelajaran-pelajaran untuk meningkatkan ketakwaan kita banyak di Ramadan. Peluang-peluang untuk meningkatkan ketakwaan banyak di Ramadan. Bahkan kita banyak memberikan kesempatan di bulan Ramadan untuk mendapatkan predikat ketakwaan itu sendiri. Kita lihat di bulan biasa nggak pernah kita dengar orang ngaji sampai jam 2. Pas di Ramadan setiap masjid, setiap musola semuanya baca Al-Quran sampai larut malam. Ini sebenarnya nikmat. Tetapi itulah tadi, kita melakoni bulan Ramadan ini hanya sekedar ikut-ikutan saja, tidak berdasarkan iman dan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan karena iman, karena keikhlasan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Sehingga kalau ini sudah terjadi predikat la'allakum tattaqun, akan bisa kita miliki predikat menjadi orang bertakwa itu sesuai dengan nawacita puasa sendiri, agar kita bertakwa akan bisa kita dapati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada 13 hari lagi ke depan momentum Ramadan ini, mari kita manfaatkan betul-betul. Mari kita manfaatkan secara seksama. Jangan sampai lewat begitu saja. Jangan hanya puas dengan ibadah puasa saja, dan hanya puas dengan tarawih saja, dan hanya puas dengan baca Al-Quran saja. Semua aspek yang baik yang ada momentum-momentum ibadahnya, mari kita tingkatkan
sehingga peluang demi pulang itu tidak tersia-siakan. Wabil khusus di ulang tahun Al-Quran, banyak-banyaklah baca Al-Quran. Kita cucu ulang tahun ini kita beli kue. Happy birthday to you, happy birthday to you. Gitu. Cucu ulang tahun, ini Al-Quran ulang tahun. Satu-satunya mukjizat Allah yang masih tersisa di muka bumi ini adalah Al-Quranul Karim. Tongkat Nabi Isa lah diangkat oleh Allah. Kalau masih ada kita cari tongkat Nabi Musa. Kita belah sungai Marangin. Ya kan? Cuma sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi tongkat Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang. Kalau kita punya apa jadi? Ya kan? Mana yang mati gak seperti ini begitu hidup kembali. Cuman saya mukjizat Allah yang tersisa di muka bumi ini hanyalah Al-Quranul Karim saja. Semuanya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita nyesal kalau Al-Quran pun sudah diangkat oleh Allah. Apa yang akan kita baca? Ikut tak buku tak kaki asar ayatnya puluh, rokat kedua, Anas, maghrib lah puluh pula, Anas juga, Isya puluh, Anas. Pokoknya sepanjang tahun ayat semayangnya puluh dan Anas juga. Wah, payu. Terus sekali bagi juga amai tasa'alun ke. Terus sekali bagi juga al-waqi'ah ke. Ikut tak? Puluh wabahan Allah sobat lam yadu walam yudak walam yadu walam ahad. Ajulah. Arokan kerugak tulang jawabin nas. Apalagi keren dikit inak atayna. Ya Allah ya Rabbi. Inikah kita selaku umat Islam yang petunjuk kita adalah Al-Quran, tatanan kehidupan kita adalah Al-Quran, tonggak sejarah kita adalah Al-Quran yang turunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita abaikan saja. Al-Quran ini adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa hari ini masih banyak yang suka buruk? Kenapa hari ini masih banyak yang berlaku curang? Kenapa hari ini masih banyak yang berlaku maksiat? Karena kita banyak membelakangi Al-Quran. Mungkin ada di antara kita yang sudah berhari-hari, yang sudah berbulan-bulan tidak pernah baca Al-Quran, cuman baca Yasin Bay malam Kamis, malam Jumat. Kalau sudah terpisah itu bukan Al-Quran lagi ya. Kita sempatkanlah, luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah di Al-Quran ini lengkap semuanya Bapak Ibu sekalian. Apalagi di penghujung Ramadan seperti ini, kadang-kadang emosi itu agak kurang stabil. Nah, ya kan? Apalagi senlah ada mulai tipis, baju rayu belum terbeli, kue belum terbeli, pam belum terbeli, listrik belum terbeli. Iko emosi juga agak cepet gitu. Hati iko agak tersinggung dikit. Oleh karena itu, kalau itu terjadi, cepat-cepatlah kita baca Al-Quranul Karim. Kenapa? Di Al-Quran itu lengkap segala-galanya Bapak Ibu sekalian. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah diturunkan oleh Allah kepadamu petunjuk, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga obat apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam dada kita ketika hati kita sakit hati, iri hati, tengkis kawan kecil hati segala macam, kita obati dengan Al-Quran. Wa hudan wa rahmah, dan petunjuk serta rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada itu, kalau bapak-bapak galau, kalau ibu-ibu galau, hatinya berkecamuk ke segala macam, banyak tuntutan, banyak keinginan, cuma kemampuan tidak ada, cepat-cepatlah kita bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum lari ke yang lain. Kelak kalau tidak bisa kontrol hati, emosi naik, darah tinggi naik, kolesterol naik, 2 truk. Yang menanggung siapa? Orang rumah. Kalau sakit masih bisa berjalan di rumah, kalau stroke kacau. Nak ke mandi, nak ke WC, segala macam lepas. Penanggung orang rumah. Makanya kita doa mudah-mudahan kita selalu sehat, kita jaga kesehatan sesuai dengan kata Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah kamu karena berpuasa ini sehat, insya Allah. Cuman dengan artian kita atur polanya, jangan banyak beradang malam, banyak
banyak hidung siang, mano nasihat. Gitu. Ya kan? Artinya kita atur polanya sehingga ibadah-ibadah Ramadan bisa kita selesaikan dengan maksimal, baca Al-Qur'annya, tadarusnya, zikirnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya. Insyaallah. Saya yakin kalau kita ambil 3 momentum ini dalam kehidupan kita, Ramadan kali ini akan berasa perubahan dalam kehidupan kita. Ramadan kali ini akan berasa nikmatnya untuk di masa hidup di Ramadan maupun setelah selesai Ramadan hingga ajal memisahkan kita dari dunia ini. Dan memang keberhasilan Ramadan itu sendiri adalah ketika kita keluar dari Ramadan. Nah, ini saja Bapak Ibu sekalian, karena kita agak malam juga, karena ibu-ibu juga saya rasa capek, karena nanti mau bangun lagi masak sahur segala macam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini sedikit ini bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya dan bisa menjadi puasa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya telah hadir ceramah agama perintah Tuhan sudah banyak sampaikan tadi, semoga sampaikan rohani ke semuanya. Jadi juga pada saat ini mereka tingkatkan iman dan tawakal kepada Allah Taala dengan cara melaksanakan ibadah kita baik puasa atau wajib dan sunnah, dan semoga ibadah kita tahun ini dapat terima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya untuk bacaan ini dan doa yang sampai langsung oleh Ustaz Soluddin pada Ustaz Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan fi ni'matika al-majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana abwaaba khair, abwaaba barakah wa ni'mati wa quwwati wa syihad wa abwaaba rizqi wa barakah wa salamah wa zanah. Allahumma afina min kulli bari dunya wa al-akhirah wasrif anna wa bihaqqil Qur'an azim wa nabil karim وشر الدنيا والآخرة وغفر لنا ونقول برحمتك يا رب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لي ذنوبي لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمسلمين والمؤمنين الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وعافية في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم علينا بشكرة الموت ونجاة من النار والعفو إلى الشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk semuanya itu tadi baca doa dengan banyak doa tadi, maka pada akhir tempat ini saya membaca mohon maaf apabila kata keberkenan saya untuk hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Leo, ada.